Pelajaran terbesar dari Perang Dingin. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Apa yang telah kita pelajari dari Perang Dingin antara dua superpower Amerika Serikat, Uni Soviet di masa lalu? Jawabannya, hegemonisme bukanlah pilihan umat manusia. Akan tetapi sayangnya, negeri Paman Sam yang memenangkan Perang Dingin mungkin belum mempelajarinya ataupun paling tidak bersedia memahaminya. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah memahami kebijakan dasar negeri tirai bambu. Ini seperti seorang mahasiswa pemalas yang tidak bisa mengerti kertas ujian mahasiswa dengan nilai straight A. Baru-baru ini ada beberapa media asing menggunakan gambar kartun untuk menggambarkan hubungan China-Amerika Serikat. Di dalam kelas, tampak seekor panda sedang rajin belajar, tetapi Paman Sam di sebelahnya sedang berbaring di atas meja ketiduran. Maksud dari gambar kartun tersebut adalah apakah China dan Amerika Serikat telah mengambil hikmah pelajaran yang benar dari Perang Dingin. Berdasarkan fakta-fakta yang ditunjukkan dalam hubungan multilateral, geopolitik, dan geoekonomi dunia, China tampaknya telah mengambil hikmahnya. Akan tetapi sayangnya, Amerika Serikat mungkin masih belum mempelajarinya sama sekali. Bila kita melihat kembali posisi dan pidato politisi Barat setelah Perang Dingin, mayoritas mereka masih kurang menyadari bagaimana kemenangan Perang Dingin diperoleh. Hanya Presiden Richard Nixon yang dapat memberikan jawaban lebih objektif dalam bukunya The Leader. Ketika beliau mengevaluasi mantan Perdana Menteri China, Zhou Enlai, Presiden Nixon menuliskan bahwa Perdana Menteri Zhou Enlai adalah tokoh inti dari dua peristiwa diplomatik utama. Kedua peristiwa ini telah menciptakan keseimbangan global saat ini dibanding peristiwa lainnya. Ini adalah perpecahan antara China dan Uni Soviet, dan terjalinnya hubungan diplomatik China dan Amerika Serikat. Pilihan strategis China merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil akhir Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bukti yang paling nyata adalah selama Perang Korea, China bersatu dengan Uni Soviet mengalahkan Amerika Serikat yang paling kuat di dunia dan adik-adik sekutunya. Akibatnya, tanpa pilihan lain, mereka harus menerima perjanjian gencatan senjata tanpa persyaratan apapun. Mulai sejak saat itu, China dan Uni Soviet bersama-sama mendukung gerakan pembebasan nasional global, membuat Amerika Serikat agak kelabakan menghadapinya. Contoh lainnya lagi, pada tahun 1958, ketika Tentara Pembebasan Rakyat PLA menguji coba menembaki pulau kecil di Qingmen sebelah Taiwan, mengakibatkan Amerika Serikat harus mengerahkan sebagian besar pasukannya, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya berkonsentrasi di medan perang Timur Tengah. Sejak itu, meskipun China dan Uni Soviet telah berpisah, namun China dan Uni Soviet masih bergandengan tangan dalam masalah Vietnam. Perang Vietnam hampir menghancurkan kekayaan negara Amerika Serikat dan mengguncang fondasi pemerintahan Amerika. Sehingga Perang Vietnam telah menjadi trauma Amerika sebagai negara paling superpower. Presiden Richard Nixon menyadari kenyataan dan membuka hubungan dengan China melalui diplomasi pingpong. Tapi pada saat yang sama, Uni Soviet karena imperialisme tidak hanya menyinggung dan menjauhi China, sebaliknya terus mengulurkan tangannya ke seluruh dunia. Misalnya, pengiriman pasukan ke Afghanistan telah serius mengancam keamanan perbatasan China. Itulah sebabnya China bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menentang hegemoni Uni Soviet. Meskipun pemimpin terakhir dari Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, menyadari bahwa beliau tidak boleh menyinggung China, sehingga beliau dengan cepat menormalisasikan hubungan China-Uni Soviet. Namun tindakan tersebut telah terlambat untuk menyelamatkan Uni Soviet dari keruntuhan. Inilah faktor kebenaran tentang kemenangan Amerika dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet. Jika China dan Uni Soviet terus bersatu pada tahun 1970-an, yang akan runtuh dan hancur mungkin Amerika Serikat, bukannya Uni Soviet. Dari perspektif ini, para politikus Amerika masih tidak menerima pelajaran hegemonisme dan imperialisme dari Perang Dingin sampai saat ini.
Sejarah menunjukkan jika suatu negara mempraktekkan hegemonisme, negara tersebut pasti akan menggunakan kekuatannya yang berharga untuk campur tangan urusan negara lain. Intervensi semacam ini mungkin berbentuk invasi terhadap negara lain atau pemberian bantuan militer dan ekonomi secara besar-besaran untuk mendukung rezim boneka. Kedua cara tersebut selain menghancurkan negara lain, juga sangat merugikan kekuatan negara sendiri, dan pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya keuangan negara seperti yang dihadapi Amerika Serikat saat ini, dengan hutang negaranya yang tidak mungkin dilunasi. Oleh karena itu, para politikus Amerika Serikat tidak akan pernah memahami kebijakan dasar China. Ini ibarat seorang mahasiswa pemalas yang selamanya tidak bisa mengerti kertas ujian mahasiswa dengan nilai straight A. Amerika Serikat percaya dari lubuk hati bahwa inisiatif Belt and Road maupun proyek infrastruktur luar negeri China semuanya ditujukan untuk ekspansi dan menciptakan debt trap. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat melakukannya sendiri, baik itu Marshall Plan maupun pinjaman IMF kepada negara-negara dunia ketiga yang menyebabkan hilangnya kedaulatan dan tingginya utang negara-negara tersebut. Itulah sebabnya banyak pakar dunia mengatakan bahwa satu-satunya pemenang nyata dari Perang Dingin adalah China, bukan Amerika Serikat. Karena China pandai belajar dari sejarah dan telah menemukan jalur pembangunannya sendiri. Bahkan ada pakar lain mengatakan setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat kemudian mengarahkan ujung tombaknya ke China, yang merupakan Perang Dingin kedua. Namun, meletusnya epidemi COVID-19 berarti berakhirnya Perang Dingin kedua, dan China telah menang sekali lagi. Hari ini, China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan salah satu negara paling maju dalam berbagai bidang. Menurut prediksi pakar Amerika Serikat sendiri, pada tahun 2030, kekuatan militer dan ekonomi China dapat menyamai bahkan menyalip Amerika Serikat. Paman Sam tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka selalu berupaya dan menggunakan cara yang sama seperti menghadapi Uni Soviet untuk menghancurkan China. Ini mungkin benar-benar buta secara strategis dan ketinggalan zaman secara politik. Namun, paling tidak, pemerintahan Obama masih tahu dan berteriak Amerika Serikat perlu berubah. Ataupun Presiden Trump juga tahu untuk membuat Amerika hebat lagi, atau Make America Great Again. Dan ketika sampai ke administrasi Biden, beliau hanya dapat mengatakan, bangun kembali Amerika, build back for a better America. Dengan kata lain, bukankah Biden hanya mengarahkan Amerika Serikat untuk mengikuti cara lama yang sama dengan sebelumnya? Oleh karena itu, banyak pakar berpendapat bahwa sangat tidak mungkin bagi Amerika Serikat untuk menerima pelajaran belajar dari pengalaman, dan mereka harus menabrak dinding sampai kepala berdarah. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!